Listen to me carefully, Kim. Your mother and I are gonna be taken. Halo guys, gimana kabar kalian? Welcome back to the moon, to the star, to the sky, to my channel pastinya, dan masih bersama saya tentunya Michael. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sequel kedua dari film sebelumnya, yaitu Taken 2 yang rilis tahun 2012 dan tentunya masih dibintangi oleh kakek saya yang bernama Liam Neeson. Yang mana sutradara dalam film ini pun berubah. Di film pertama disutradarai oleh Pierre Morel dan pada film kedua ini disutradarai oleh Oliver Megaton. Akan tetapi untuk penulisannya film ini masih sama, yaitu oleh Luc Besson dan Robert Mark Kamen. Di film ini Pak Neeson tetap memerankan pensiunan pasukan khusus CIA sekaligus seorang ayah dari Kim yang bernama Brian Mills. Pada film ini Brian dan keluarganya mendapat teror dari ayah Marco yang Brian habisi di film sebelumnya. Yang mana sang ayah bermaksud membalaskan dendam atas kematian putranya yaitu Marco. Lalu bagaimanakah kelanjutannya, mampukah Brian beserta keluarganya menghentikan dan lepas dari teror ayah Marco? Oke, ladies and gentlemen, tanpa berlama-lama lagi siapkan kopi, jangan lupa diseruput selamat menonton, and let's do it. I'll blow his brains out. Di awal film kita akan dibawa ke suatu desa di negara Albania. Lalu kita diperlihatkan beberapa orang yang sedang melaksanakan prosesi pemakaman. Dan kita akan diperkenalkan oleh pimpinan dari kelompok itu, yaitu Murad. Ini orangnya. Yang mana Murad ini merupakan ayah dari Marco, yaitu pria yang dibunuh oleh Brian di film sebelumnya. Lalu di sini Murad berbicara bahwa dia berjanji akan membalaskan dendam kepada orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya serta orang-orang dari kelompoknya. Kemudian kita beralih ke Amerika, lebih tepatnya di Los Angeles, dan kita akan diperlihatkan Brian yang akan menjemput putrinya Kim dan bermaksud untuk melakukan latihan mengemudi bersama-sama. Namun saat sedang memanggil Kim, Brian hanya bertemu dengan mantan istrinya yaitu Lenny, yang mengatakan bahwa Kim tidak ada di rumah dan sedang menemui kekasihnya. Brian pun terkejut dikarenakan ia baru tahu jika Kim mempunyai kekasih. Kemudian Lenny meminta kepada Brian untuk tidak mencari tahu apalagi melacak Kim, karena Lenny tahu karakter Brian yang sangat protektif kepada Kim, terlebih lagi setelah kejadian di Paris. Namun tanpa sepengetahuan Lenny, Brian pun tetap melacak Kim melalui GPS yang berada di HP Kim. Kemudian Brian berhasil menemukan Kim. Saat Brian mengetuk pintu, Brian disambut oleh pacar Kim yang bernama Jamie. Dan Brian terlihat dingin saat Jamie memperkenalkan dirinya. Lalu Kim keluar dan terkejut saat ayahnya datang. Kemudian Kim pun ikut pulang bersama Brian. Saat di mobil, Kim terlihat marah kepada Brian karena telah melacak dan tidak memberikan dia kebebasan bergaul. Sesampainya di rumah, Kim langsung masuk ke dalam rumah. Lalu Brian yang sangat protektif pun menelpon Sam untuk mengecek background dari Jamie. Kemudian kita kembali lagi ke Paris, tepatnya di rumah Jean-Claude, dan kita akan diperlihatkan orang suruhan Murad sedang menghajar Jean-Claude. Yang mana orang-orang tersebut mencari tahu orang yang telah menghabisi kelompoknya. Lalu Jean-Claude yang sudah menyerah pun memberikan nama Brian kepada mereka. Keesokan harinya, Brian kembali menjemput Kim untuk latihan mengemudi lagi. Namun saat sampai di rumah, Brian mendapati Lenny mewek. Dan kemudian ia curhat bahwasanya Stuart mengcancel semua janjinya untuk liburan keluarga. Dan disinilah jiwa-jiwa buaya Brian tumbuh dan mengatakan, mengapa tidak ikut saja denganku ke Turki? Bisa aja Bambang. Pada malam hari, Brian pun ngobrol santuy bersama Sam dan yang lainnya dan mengatakan bahwa Lenny sedang galau. Lalu Sam dan lainnya pun mengatakan supaya Brian rujuk lagi bersama Lenny. Namun Brian belum siap. Kemudian kita kembali lagi ke Albania, lebih tepatnya di Tiana. Dan kita akan diperlihatkan anak buah Murad yang sedang menyogok intelijen Albania untuk mengetahui tentang Brian serta lokasinya. Yang mana Brian sedang bertugas menjaga pangeran dari Timur Tengah di Istanbul, Turki. Lalu kita akan diperlihatkan Brian yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Kemudian ia menelpon Kim untuk memberitahu bahwa ia telah selesai dan menanyakan apakah Kim dan Lenny jadi datang atau tidak. Namun tanpa Brian sadari, ternyata Kim dan Lenny sudah berada di sana dan membuat Brian terkejut. Setelah mereka bertemu, Brian mengajak Kim dan Lenny menuju kamarnya. Kemudian Brian bersama Kim pun berjalan dan menikmati kota Istanbul. Keesokan harinya kita diperlihatkan bahwasanya ayah Marco dan anak buahnya telah tiba di Turki. Kemudian Murad menyuruh anak buahnya untuk memantau Brian. Di tempat lain, Brian yang sedang akan mengajak Kim dan Lenny jalan-jalan menunggu di lobi. Di sini Brian merasa ada yang sedang mengintainya, namun Brian tidak menganggapnya dengan serius.
Saat akan berangkat, Kim pun mengatakan bahwa ia ingin berenang dan membiarkan ayah dan ibunya saja yang pergi. Saat sedang keluar dan menikmati perjalanan, Brian menyadari bahwasanya ada orang yang sedang mengikuti mereka dan meminta Lenny untuk turun lalu menyuruhnya kembali ke hotel untuk menemui Kim dan menyuruhnya untuk diam di kamar sampai Brian datang. Dan ternyata orang yang mengikuti Brian adalah anak buah Murad yang bermaksud menangkap Brian. Berkat keahlian yang dimiliki Brian, ia mengambil alih kemudi dan membuat anak buah Murad terkecoh. Namun anak buah Murad berhasil menemukan Brian yang sedang kabur dan mengejarnya. Singkat cerita, Brian pun terpojok lalu berkelahi dengan anak buah Murad. Saat sedang menodongkan pistol, tanpa Brian sadari anak buah Murad telah berhasil menangkap Lenny. Brian yang terpojok pun langsung menelpon Kim dan memberitahu bahwa ia dan Lenny akan ditangkap lalu menyuruh Kim untuk bersembunyi di kamar Brian. Saat Brian dan Lenny ditangkap, mereka dibawa menuju tempat persembunyian Murad. Brian cerdas pun menggunakan keahliannya dengan menghafal setiap detail arah berjalannya mobil. Sesampainya di tujuan, Brian pun dipisahkan dengan Lenny. Saat sedang diikat, Brian mencoba mengambil alat seperti HP yang ia sembunyikan. Lalu ia menelpon Kim dan menyuruh Kim untuk menuju kedutaan besar Amerika Serikat. Namun Kim yang memiliki jiwa pemberani seperti Brian pun menolaknya dan meminta Brian untuk memberitahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan Brian dan Lenny. Lalu Brian meminta Kim untuk keluar dari persembunyiannya dan membuka koper milik Brian. Kemudian Brian menyuruh Kim untuk memetakan titik lokasi keberadaan Brian dengan meledakkan granat yang berada di koper Brian. Yang mana hal ini bertujuan untuk mengetahui jarak lokasi melalui suara dari ledakan tersebut. Saat Brian merasa telah menemukan lokasi, ia meminta Kim untuk mengambil pistol dan 2 granat dan menyuruh Kim untuk pergi ke rooftop paling timur. Setelah menelpon Kim, Brian didatangi oleh Murad. Kemudian Murad menunjukkan beberapa foto kepada Brian termasuk foto dari Marco. Di sini Brian pun mengetahui bahwasanya Murad adalah ayah dari Marco yang bermaksud membalaskan dendam putranya. Sebagai permulaan dari balas dendam, Murad menggantung Lenny terbalik dan melukai leher Lenny, yang mana hal ini memaksudkan supaya Brian bisa melihat Lenny mati kehabisan darah. Saat Murad dan cekunguknya keluar, Brian berhasil melepaskan ikatan kemudian bergegas menolong Lenny sembari menelpon Kim. Lalu Brian meminta Kim untuk meledakkan granat kembali. Dirasa sudah dekat, Brian menyuruh Kim untuk menemukan cerobong yang mengeluarkan asap putih. Saat Kim berhasil menemukan, Brian meminta Kim menjatuhkan pistol melalui cerobong asap itu. Namun tanpa mereka sadari akibat suara ledakan tadi, anak buah Murad mendengar dan mengejar Kim. Lalu Brian menyuruh Kim untuk kabur. Setelah mendapatkan pistol tersebut, tanpa babi bu bebo, Brian pun langsung menembak serta menghajar anak buah Murad satu persatu. Di tempat lain, Kim yang sedang dikejar oleh anak buah Murad pun terus berlari hingga ia terpojok, dan saat akan ditembak, Brian pun datang menyelamatkannya. Setelah berhasil menyelamatkan Kim, Brian bermaksud kembali untuk menyelamatkan Lenny dan meminta Kim untuk menunggunya di mobil. Namun saat menuju ke sana, Brian melihat Lenny sudah dibawa kabur oleh anak buah Murad. Kemudian Brian kembali menuju mobil. Namun saat akan menaiki mobil, Brian terlihat oleh seorang polisi lalu mereka pun dikejar oleh polisi Turki. Saat berada di mobil, Brian mengatakan kepada Kim untuk menuju kedutaan besar Amerika Serikat. Sesampainya di sana, mobil mereka dikepung oleh beberapa tentara Amerika. Hal ini dikarenakan mereka menerobos dan menabrak pos penjaga di sana. Saat sedang terpojok, Brian menelpon Sam dan meminta bantuan kepadanya. Keesokan harinya, Brian terlihat sedang menyusuri jalan di mana ia mencoba mengingat kembali tata letak saat ia dibawa menggunakan mobil. Kita akan diperlihatkan Lenny yang sedang diinterogasi oleh Murad, yang mana Murad bermaksud memanipulasi Lenny, akan tetapi berkat cinta kepada Kim dan Brian, ia pun tak menggubrisnya. Singkat cerita, Brian pun berhasil menemukan tempat persembunyian Murad beserta cecunguknya. Disinilah adrenalin kita akan diguncang dengan aksi-aksi dari Brian yang berhasil membunuh satu persatu anak buah dari Murad. Namun aksi Brian diketahui oleh Murad dan beberapa anak buahnya, sehingga ia kabur membawa Lenny pergi. Hal itu diketahui oleh Brian, lalu ia mengikuti Murad dan anak buahnya. Sesampainya di suatu tempat, ia pun berhadapan oleh orang kepercayaan Murad. Dan berkat ilmu yang diberikan oleh Kang Yayan Ruhian, Brian pun berhasil menghabisi orang tersebut. Kemudian Brian menghampiri dan menyelamatkan Lenny. Di akhir adegan kita akan diperlihatkan kebesaran seorang Brian yang tidak ingin membunuh Murad dan menyuruhnya untuk menikmati waktu bersama anaknya serta cucunya. Lalu Brian memberikan pilihan kepada Murad agar bersumpah tidak akan mengganggu Brian lagi. Lalu Brian berjanji akan menjatuhkan pistolnya. Hal ini ia lakukan karena Brian telah lelah dengan semua ini. Namun saat akan pergi, Murad yang tak tahu diri malah mengambil pistol dan bermaksud membunuh Brian.
Akan tetapi pistol tersebut pun kosong, dikarenakan pistol tersebut telah dilucuti oleh Brian. Akhirnya Brian tak punya pilihan lain selain membunuhnya. Inilah yang dikatakan wis dikai ati ngerokok rempelok mati yo. 3 minggu kemudian, Brian terlihat gelisah saat menunggu putrinya melakukan tes untuk mendapatkan SIM. Namun semua itu terbayarkan saat Kim berhasil lolos dan mendapatkan SIM. Lalu mereka pun merayakan dengan bersantai ria sembari makan-makan. Di sini Kim memperkenalkan Jamie kepada orang tuanya untuk pertama kali, dan film pun berakhir. Bagaimana filmnya? Ya, itulah film Taken 2 yang sangat bagus menurut saya, dan tentunya dengan balutan adegan-adegan dari kakek saya, Liam Neeson, dimana meskipun di umur yang sudah tak lagi muda, ia berhasil melakukan adegan action dengan sangat baik. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini yaitu janganlah menjadi pendendam, jadilah orang pemaaf, karena jika kita dendam kita akan kena batunya sendiri. Saya Michael beserta jajaran yang bertugas mengucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, adios, my man.